Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebongkar ide-ide utama dari bukunya Jen Sincero, You Are a Badass at Making Money. Siap-siap ya buat ngubah cara pikir kamu soal kekayaan, karena kita bakal langsung dalemin gimana caranya pikiranmu itu bisa jadi aset penghasil uang terbesarmu. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh banget gitu kalau ngobrolin soal duit? Kamu nggak sendirian kok. Ada banyak banget rasa malu dan kikuk yang ngelimutin topik ini. Seolah-olah ini tuh topik tabu. Nah, Sincero ini langsung to the point. Dia nyamain keanehan kita soal duit sama cara kita ngeliat seks. Keduanya sama-sama bisa jadi sumber kesenangan, tapi kita diajarin buat nggak ngomongin itu. Kita diharapkan buat jago, tapi nggak pernah ada yang ngajarin gimana caranya. Aneh kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, masalahnya, yaitu hubungan kita yang seringkali kacau balau sama yang namanya uang. Rasa frustrasi finansial ini, sadar nggak sadar, malah bikin kita ngelakuin hal-hal yang aneh dan ngerugiin diri sendiri. Gimana? Ada yang relate nggak nih? Sincero sendiri ngaku pernah ngelakuin ini semua. Kebiasaan-kebiasaan ini tuh asalnya dari pola pikir kekurangan. Kita habisin banyak banget energi mental cuma buat ngerit recehan, padahal energi yang sama bisa kita pakai buat hal yang jauh lebih besar. Poinnya tuh gini, semua energi yang kita buang buat khawatir dan ngirit-ngirit receh itu sebetulnya bisa kita pakai buat bener-bener ngebangun kekayaan. Ini soal ngubah fokus kita dari rasa takut ke penciptaan. Nah, sekarang kita sampai ke ide utamanya buku ini. Momen aha yang bisa ngubah segalanya. Dunia di dalam diri kita, keyakinan dan pikiran kita, ternyata secara langsung ngebentuk realita finansial kita di dunia luar. Buat ngegambarin ini, Sincero punya cerita yang keren banget. Coba bayangin deh, dia masih kecil, lagi makan malam sama keluarganya di Italia. Terus datang sepiring makanan yang digoreng bentuknya bulat-bulat. Bapaknya sama saudara-saudaranya nggak mau ngasih tahu itu apa, malah cuma ketawa-ketawa dan nyuruh dia makan. Nah, di kepala dia jadi yakin banget kalau dia lagi disuruh makan cacing. Dan pas dia masukin ke mulutnya, keyakinan itu ngambil alih. Dia langsung mau muntah. Padahal itu cuma cumi-cumi. Nah, ini dia pelajarannya. Pengalaman dia itu bukan soal kenyataannya, yaitu cumi, tapi soal apa yang dia yakini sebagai kenyataan, yaitu cacing. Hal yang sama berlaku buat uang. Kalau kamu percaya uang itu jahat atau susah dicari, ya itulah pengalaman yang bakal kamu dapetin. Oke. Jadi, kalau pikiran kita yang ngebentuk realita, gimana dong cara ngubah pikiran kita? Yuk, kita bedah toolkit atau perangkat mental praktis dari buku ini buat ngatur ulang pola pikir finansial kita. Di sini, kita bisa lihat dua pola pikir yang benar-benar beda 180 derajat. Pola pikir kelangkaan itu dasarnya dari rasa takut. Yang menarik, buku ini bilang kalau keserakahan sama kemiskinan itu akarnya sama loh. Percaya kalau sumber daya itu terbatas. Sebaliknya, pola pikir kelimpahan itu datang dari kepercayaan dan kemungkinan. Keyakinan-keyakinan yang ngebatasin ini mungkin kedengeran familiar ya. Ini tuh cerita-cerita yang kita bilang ke diri sendiri yang akhirnya bikin kita stuck. Langkah pertama buat berubah adalah dengan ngenalin cerita-cerita ini di diri kamu. Coba deh, mana dari kalimat ini yang pernah kamu pikirin atau ucapin? Terus, obatnya apa dong? Jawabannya, rasa syukur. Buku ini ngegambarin rasa syukur bukan cuma sebagai emosi, tapi sebagai alat finansial yang kuat banget. Rasa putus asa itu nolak duit, tapi rasa syukur justru narik duit. Dengan fokus ke apa yang udah kamu punya, kamu mubah energi kamu dari kekurangan jadi kelimpahan. Tentu aja, ngubah mindset doang itu nggak cukup. Yakinan itu harus dibarengin sama tindakan. Di bagian ini kita bakal lihat gimana caranya nerjemahin pemahaman ini jadi langkah-langkah nyata yang berani dan keren. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain? Apalagi kalau tujuannya gede banget, kayak aku mau jadi kaya. Rasanya kok gede banget ya, sampai bingung mau mulai dari mana. Nah, Sincero nawarin dua langkah simpel buat ngatasin ini. Pertama, perjelas. Ganti pikiran kerjaan gue numpuk banget dengan daftar tugas yang beneran. Kamu bakal sadar kalau itu jauh lebih bisa diatasi. Kedua, pecah jadi kecil-kecil. Jangan coba daki gunungnya sekaligus. Fokus aja sama langkah di depan mata. Ada kekuatan yang dahsyat banget loh di balik keputusan yang 100% komit. Bukan gue bakal coba, tapi gue bakal lakuin. Menurut buku ini, keputusan yang mantep kayak gini tuh ngirim sinyal yang jelas, baik ke alam bawah sadar kita maupun ke alam semesta.
Pertumbuhan yang beneran itu terjadinya di luar zona nyaman. Sincero cerita gimana dia nekat investasi gede buat coaching, padahal waktu itu dia lagi bokeh. Itu emang beresiko, tapi itu adalah investasi buat potensi dirinya di masa depan. Kita juga harus berani begitu. Oke, sekarang kita gabungin semuanya. Bagian terakhir ini adalah soal gimana kita bisa benar-benar jadi versi baru diri kita, seseorang yang punya hubungan sehat dan kuat sama uang. Nih, buat nunjukin soal percaya diri, ada cerita keren soal Prince. Dulu di awal karirnya, dia jadi band pembuka buat The Rolling Stones. Penontonnya yang kaget sama gayanya yang unik, nyorokin dia sampai turun panggung. Dia bisa aja kan mutusin buat ganti gaya biar lebih diterima. Tapi enggak, malah sebaliknya. Dia bikin keputusan yang kuat banget. Dia mutusin kalau nilainya itu unik. Jadi dia nggak akan pernah lagi jadi band pemanasan buat orang lain. Dia bakal jadi bintang utamanya. Itulah keyakinan pada nilai diri sendiri. Lingkungan kamu itu penting banget. Kalau kamu dikelilingin sama orang-orang yang sinis atau pikirannya sempit, ya susah buat tumbuh. Jadi carilah teman, mentor, dan komunitas yang dukung ambisi kamu dan ikut seneng kalau kamu berhasil. Ingat ya, keinginan kamu buat jadi kaya itu bukan hal yang egois. Itu justru panggilan buat kamu nunjukin bakat unik kamu ke dunia. Kamu itu emang ditakdirkan buat sukses dan berkembang. Jadi ujung-ujungnya ya buku ini mau bilang kalau kita punya kekuatan buat milih realita kita sendiri. Lewat pikiran, keyakinan, dan tindakan kita. Pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak kamu memilihnya.